أكبر وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. Langsung disambungkan tanpa ada jedanya sedikit. Makanya Allahu Akbar, tarik nafas. Bisa wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Atau pakai Allahu Akbar kabira misalnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah juga. Pendek itu doa iftitah, pendek. Tidak ada disambung misalnya. Allahu Akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Sunnahnya diam dulu antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, antara doa iftitah dan ta'awuz. Antara doa iftitah dan ta'awuz. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu doa antara doa iftitah dan ta'awuz. Atau kalau seandainya pakai wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian wa bainal Fatihah wa ta'awuz, antara ta'awuz dan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu disunnahkan antara ta'awuz dan Fatihah ada jedahnya. Kemudian yang kelima, yang keempat antara Fatihah dan Amin. Bainal Fatihah wa Amin. Yang keempat, antara Fatihah dan Amin. Antara Fatihah dan Amin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukan macam ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh baca itu boleh, ya. Ini sunnahnya. Makanya dari sini kan, ada diamnya imam nih berarti. Kalau imam kan baca Fatihah kalau seandainya salat jahriyah, salat maghrib, salat isya, salat subuh, salat Jumat, kan bacanya jahriyah. Ketika imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, imam ngambil napas dulu. Amin. Makmum dianjurkan, disunnahkan untuk makmum membarengi aminnya imam. Membarengi aminnya imam. Dibarengi. Amin. Barengan sama imamnya. Nah, mana nak tahu barengannya sama imam? Ya itu tadi, dia ajarkan imam tu ngambil napas. Jangan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum ngambil napas imam. Imam biasa ngambil napas dulu. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini hampir seluruh masjid ini. Tak baca magangnya. Sampai ke seluruh masjid, musola, dah baca magangnya.
Bahkan belum selesai waladhdallinnya lah sudah amin. Belum selesai. Masih waladhdallin, belum selesai. Kecuali pernah tengok sikok. Musollah di Gubah Duku tu. Tu yang kita tak tahu terbiasa waladhdallin langsung amin, dewean kita di situ. Wah, dewean. Huang belum amin kalah. Kakek baru. Cak serempak tu langsung. Amin. Diam dulu. Dulu waktu dulu masih SMA tak salah tu Masih SMA 20 tahun yang lalu mungkin atau ya setelah SMA tu pernah tu kita solat di situ. Wah, kagetan amin. Tak tahu kalau sekarang ni. Itu cuma sikok itulah. Musola yang kita tahu, yang kita pernah solat di berbagai musola atau di berbagai masjid. Cuma sikok itulah yang aminnya itu nunggunya memang. Waladhdallin. Makmumnya belum amin belum. Jeda dengan baru amin. Itu baru itulah. Kalau yang tempat-tempat lainnya itu antara duluan belum selesai dhalinnya atau baru selesai waladhdallin langsung amin atau tidak ada dia amin ke. Ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Tak kedengaran aminnya. Apa nama itu? Imamnya yang amin. Wa baina akhiril Fatihah wa baina amin was surah. Antara amin dan surah. Amin. Antara amin dengan surahnya nak baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada jeda, sedang ada jeda diamnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Tidak macam itu. Sunnahnya diam kemudian baru baca surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Itu apa? Ada langsung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Nah. Ini biasa kalau tarawih ni aja ni. Min syarri apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Wah, langsung tarawih. Itu tidak disunnahkan macam itu. Disunnahkan diam dulu sejenak. Antara amin dengan surah dan antara surah dan rukuk. Takbir rukuk itu. Takbir untuk rukuk. Allahu akbar. Itu ada diam sejenak. Nah, seluruhnya diamnya diam sejenak kalau. Sejenak itu ngambil napas. Baru naik lagi kan. Min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Kecuali antara amin dengan surah. Itu panjang sedikit. Seukuran Fatihah. Seukuran Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini lama ni. Lama seukuran makmum baca Fatihah. Kalau imam, ini kalau imam kalau imam di solat jahriyahnya. Solat maghrib, isya, subuh dan Jumat. Tapi kalau seandainya solat sirriyah, solatnya solat zuhur asar atau solat dewean, tak perlu nak panjang-panjang. Syukur nafas pun jadi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu sudah dapat
kesunnahannya. Mana yang afdalnya kalau untuk imam dibiarkan makmum baca Fatihah dulu. Tidak langsung imam baca surah. Ini juga pun tidak tradisi kita, tidak terbiasa kita. Walaupun apa kita amalkan seakan-akan nah ngapa imam ni lupa pun kelamunya imam ni lupa bacanya, apa lupa ayat, apa lupa apa ni imam ni. Ada yang lupa je ni. Padahal sunnahnya itu. Nah ngapoi selama diam itu? Imam tadi selama diam itu seukuran baca Fatihah tadi, ngapoi imam tu? Imamnya baca doa atau baca zikir. Baca doa, terserah doanya. Minta kahwin, minta rumah, minta mobil, minta apa lagi pelagaan, minta ganteng, minta banyak cewek yang deman. Biar cepat jodohnya, misal ni kan. Contoh terserah tu. Sesuai hajatnya masing-masing. Yang kurus minta gemuk, yang kegemukan minta kurus sedikit. Yang kependekan minta tinggi ke. Misal ni kan, contoh ni. Kalau nak hajat kamu sikok-sikok dah tahu kita kan. Itu minta ampunan paling tidak kan. Minta ampunan, minta rahmat. Nah di situ doa. Tahu baca zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Ulang-ulangi terus sampai seukuran baca Fatihah. Jika makmum sudah selesai baca Fatihah baru bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Itu. Sunnahnya macam itu saktatun. Ini yang kita belajar ni. Kalau guru kita mengatakan yang kita belajar ni amalkan. Banyak orang tak ngamalkan ini. Sunnah ngangkat tangan itu banyak juga yang tak ngamal apa, yang tak ngamalkan. Bahkan kadang orang alim tak ngamalkan, imam tidak ngamalkan juga. Imam besar misalnya. Wah, imam ini imam Masjidil Aqsa misalnya. Masjidil Aqsa. Tahu pas giliran apa kesunahannya ditinggalkan. Tak pas ini. Kalau guru kita mengatakan kita kan waktu belajar itu kan ada tingkat-tingkatannya. Ini belajar kitab ini. Ada lagi pucukannya lagi, ada lagi pucukannya lagi, ada lagi pucukannya lagi. Nah, masing-masing yang pucuk ini bisa terjengok dia ni kitab apa, dia amalnya. Waktu dia ngamalkan itu, nah terjengokan, oh ini dia ni kitab ini. Oh, dia ngamal ke sunnah-sunnah ni. Tak kata aku belajar ni. Kitab apa kah? Misal Umdah. Berarti pucuk Umdah ini. Orang ini halaqahnya pucuk Umdah. Harus macam itu. Guru kita ngajar kata. Jadi artinya yang kita pelajari ini ya kita amalkan kesunahan-kesunahannya diamalkan. Lebih-lebih lagi kalau sunnahnya enteng. Gampang. Cuma sekedar angkat tangan baik misalkan. Allahu Akbar. Nak ruku Allahu Akbar. Angkat tangan baik, sunnah. Belum lagi yang kalau angkat tangannya sempurna, banyak lagi kesunahannya. Angkat tangannya ini ngadep kiblat, nah. Ini nunduk dikit. 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya ini nunduk yang ini agak aja ini kan. Misalkan berarti dapat yang nunduk ini dapat kesunahan kan. Nah, kemudian ada kiblat sikap idak misalnya ini. Berarti yang ini dapat ngadep kiblatnya dapat sunnahnya. Nah, kan? Sunnah kan 2 ikut ngangkatnya, 2 juga pahalanya. Kemudian 2 ngadep kiblat, 2 juga pahala. 2 ini kalau 10 jari yang apa yang nunduknya, 10 juga dapat pahalanya. Kan banyak kan? Diangkat sampai macam ini apa? Kan? Tetap sunnah ini ngangkatnya, tapi tidak ada sempurna. Sempurnanya sampai sejajar dengan nak kuping, sampai kuping sejajar. Ini sejajar sama ini, yang paling tingginya, yang paling rendahnya jempol sama ini. Sejajar. Lebarnya macam mana? Lebar sebahu. Tidak ada lebar macam ini. Sami Allah liman hamidah kan. Macam ini kan. Dapat dia kesunahan angkat tangan, dapat. Ada kiblatnya, dapat. Setinggi kuping dapat. Selebar bahunya tak dapat. Itu kan sunnah kalau itu. Sunnah kah? Sunnah kalau sikok ini sunnah kalau itu.
Itu jangan apa? Jangan apa istilahnya. Kalau seandainya kita tidak angkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Lewat banyak itu. Tapi kok sunnah itu. Baca 300 itu kalau dihitung. Dalam satu rakaat atau dalam 2 rakaat. 300 sunnah. Lebih rasanya 300 sunnah. Kalau dalam 2 rakaat itu dalam 2 rakaat ya lebih dari 300 kesunnahan. Itu ketika ngangkat tangannya kan. Ini diamnya juga dapat pahala juga. Aminnya dapat pahala juga tuh kan. Bareng sama imamnya dapat pahala juga pula. Oh, kan lemak kan? Hebat berarti salatnya kan. Ini baru yang sunnahnya baik, belum yang wajibnya. Wajibnya pahalanya lebih besar lagi daripada yang sunnah. Berarti kalau ninggalkan salat tuh rugi besar nih. Rugi besarnya ngapa? Karena ada kesempatan pahala yang banyak dalam salat itu. Dikit bentuknya amal itu dengan waktunya, tapi di situ pahalanya luar biasa banyaknya. Nah ini juga diamnya ini juga, jadi kita amalkan juga diamnya ini. Jadi apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar. Itu diamalkan kalau yang sunnah-sunnah yang kita tahu diamalkan, yang wajibnya jangan ditinggalkan, harus dilakukan. Kemudian arkanul ladzi talzam fiha tuma'ninah arba'atun. Rukun-rukun salat yang wajib ada tuma'ninah di dalamnya itu ada 4. Rukun-rukun salat yang ada 17. Di antara 17 itu yang wajib. Kemudian i'tidal harus tuma'ninah. Kemudian lagi sujud dan duduk di antara 2 sujud itu harus tuma'ninah. Tak boleh tak kata tuma'ninah. Nah tuma'ninah itu apa? Tuma'ninah itu yaitu sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Yaitu tenangnya anggota badan, tenangnya sukunun, tenangnya seluruh anggota badan ba'da harakatin setelah gerak. Dari apa? Dari tegak nih, tegak baca Fatihah ke rukuk. Allahu akbar. Setelah gerak ini tenang. Seluruh anggota badan itu tenang. Tenang di mana? Di tempatnya masing-masing. Lagi di mana tempatnya? Ya di situlah. Lagi nyekel pala misalnya. Lagi rukuk itu tangannya nyekel pala misalnya kan. Allahu akbar. Ya sudah aja itulah. Kalau sudah tenang itu di tempatnya masing-masing, bukan tempatnya itu tangan di mana? Tangan di sini. Berarti kemana? Ke pinggang atau ke sini? Apa cak mana? Macam ini. Terserahlah. Yang penting mantap. Sukun. Yang penting tenang. Ba'da harakatin bihaitsu yastakir, sekiranya mantap kullu udwin mahallahu, setiap anggota badan itu mantap di tempatnya masing-masing, seukuran subhanallah, seukuran kita mengucapkan kalimat subhanallah. Ketika seseorang mengucapkan kalimat subhanallah, butuh waktu berapa detik? Subhanallah, habis waktu detik? 1 detik. Berarti dia harus tenang anggota badannya ketika lagi rukuk itu dalam jangka waktu 1 detik. Kan? Allahu akbar. Tek. Misalnya dalam hati ini, jangan ngomongnya tek. Allahu akbar. Mantap sudah. Tek. Sami Allahu liman hamidah. Tek. Allahu akbar. Tek. Allahu akbar. Boleh. Cuma teknya jangan diomongin. Nah, salatnya ya lemak kan, salat kan tidak ada lama sebenarnya salatnya. Coba kamu lakukan salat 2 rakaat tanpa melakukan yang wajib, melakukan yang sunnahnya. Lakukan yang wajibnya kalau. Lakukan yang wajibnya kalau. Teko ngangkat tangan juga, tidak usah lah juga. Coba kan. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka noleh sana sini tak apa. Kan tidak apa, tidak sunnahnya kan ngadap ke tempat sujud kan? Bismillahirrahmanirrahim alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang hati Allahu Akbar kan? Tegak lagi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم dua tak salah. Sunnah kan? Assalamualaikum. Dah selesai. Gampang kan salat kan? Tidak ada susah-susah. Kalau kita kan melakukan yang wajibnya baik. Tapi kalau seandainya kita bisa melakukan yang sunnahnya, sayang ditinggalkan. Nah, kapan itu kita bisa waktu kita ninggalkan sunnah itu? Kalau kita nak ngetes ajalah, coba nyengok lama dah salatnya kan. Sayang kalau cuma ngetes bae, tidak ada dapat pahala salatnya. Ya kan? Coba kita ngetesnya ngobliyah kan? Daripada kita ngetes ecak-ecak salat, tidak dapat pahala kan? Lemaklah kita ngetes salat qobliyahnya kan? Nah, coba jengok kan? Nah. Oh, sedetik lebih dikit. Sedetik. Semenit lebih dikit. 2 rakaat. Semenit lebih dikit. Oh, lama ini. Akhirnya kaget kapan melakukannya? Waktu sakit. Waktu sakit. Sakit misalnya tegak lama-lama tak baca, rukuk lama-lama tak baca, sujud lama-lama tak baca. Jangan ninggalkan solat. Nah, lakukan yang wajibnya. Atau kalau misalnya nak tinggalan pesawat misalnya kan. Wah, kau sudah di bandara ni. Zuhur. Ini 5 menit lagi pesawat ni berangkat ini kan, harus masuk ke pesawat. Solat. Wah, ringkas baik. Selesai 2 menit selesai. Solat tidak ninggalkan solat. Itu macam itu. Atau naik bis tinggalan sana kan, ditinggalkan ini cara kilat kan, dapat solatnya. Yang wajibnya baik. Jangan sampai kita ninggalkan solat. Itu makanya ada kata istilahnya dak kate bagi yang lanang kate waktu dia kate alasan untuk ninggalkan salat. Kalau yang ini saktan ini diam sunnah. Emak kan diam be sunnah kan. Ngembek napas dia dapat pahala lah kan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diam dulu. Sunnah itu diam dulu. Amin. Diam dulu lagi kan. Dapat pahala. Ya. Kalau tahu ikin-ikinannya itu ada nominalnya, salat terus kita kan. Diamnya dapat pahala. Faslun asbabus sujud sahwi arba'atun. Yang berapa ini? Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Kalau ada yang nak ditanyakan, fadhal dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Habib. Ada 2 pertanyaan Habib. Yang pertama mungkin pertanyaan titipan Habib. Jadi sempat ada yang orang tuh nanya hukum Habib, tapi Maulana tuh agak ragu kalau mau jawab sesuai Maulana sendiri gitu kan. Takut salah gitu Bib. Jadi beliau ini nanya gini, bagaimana hukum seorang yang punya tato jadi imam Bib?
Nah itu kalau menurut Maulana kan kalau misalkan dia sholat sendirian kan atau jadi makmum kan, kalau dia sudah ikhtiar kan sudah pasti sah gitu kan Bib. Nah tapi yang menjadi pikiran Maulana tuh karena ini jadi imam, makmumnya tadi sah atau enggak Bib kalau enggak bertato gitu. Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua itu ialah tentang sakta ini tadi Bib. Jadi Maulana tuh kalau nggak salah pernah di Bogor tuh belajar, ada orang tuh ketika habis baca Al-Fatihah tuh dia saktanya ini pakai doa Bib, Robbi ghfirli gitu. Nah itu doa-doa yang kayak gitu itu belajarnya di kitab apa ya Bib? Mungkin itu saja Bib. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Sekalian yang itu juga nanya kayak lewat blog. Saya mau nanya berkaitan dengan Robbi Firli tadi Bib. Seandainya dia berposisi sebagai imam, Robbi Firli itu kan artinya ampunilah aku untuk diriku sendiri artinya kan. Nah kalau jadi imam, Robbi Firli itu kalau dirubah menjadi Robbana arti ampunilah kami itu boleh dah Bib? Nah itu pertanyaan. Pertama masalah tato tadi. Masalah tato itu ngapa dipermasalahkan? Karena itu tinta bercampur dengan darah. Nah darah itu kan najis, sehingga sholat boleh tak bawa najis? Tak boleh. Sholat bawa najis tak boleh. Belum ini belum masalah tatonya belum. Secara umumnya sholat tu bawa najis tak boleh, tak sah sholatnya bawa najis. Nah, kemudian masalah tatonya, tato ini masih dihukumi dalam, masih dihukumi di dalam. Jadi ini kalau dalam fikihnya ini tato ini ibaratnya seperti hukum apa namanya ya, masalah macam dikatakan bahasa kita ini masalah suben. Suben tahu suben? Tahu suben? Tahu suben? Oh, suben itu ada apa? Kayu yang nyucuk ke dalam tangan kita, misalnya tahu di kulit kita tuh. Nah, itu kan. Kalau seandainya kayu ini nyucuk ke dalam ini kena darah, berarti kita bawa kayu najis kan? Kayu yang kena najis. Kita sholat sah tak? Tidak sah. Ngapa? Kayunya ada najisnya. Itu tidak sah, itu kan? Nah, tato tadi ini masih di dalam. Kalau suben tadi ada di luar. Kan ada di luar, ada di dalamnya kan? Nah, itu tidak boleh. Berarti kita ngawak kayu yang ada najisnya. Jadi dimbei dulu. Mandi dimbei, ada darah tak keluar, tak katik, sudah solat, tak apa-apa. Nah, tato tadi, nah, nimbul tak dia tato tadi ke permukaan kulit tu? Tidak kan? Dalam kulit kan? Di dalam kan? Ada yang apa istilahnya tu, tak katik menyambung keluarnya kan, katik kan? Sehingga tato sah solatnya. Tidak dikatakan dia membawa najis. Nah, masalah wuduknya, misal wuduknya kena tak banyu kulitnya? Kena. Karena warnanya itu di dalam, bukan lagi di luar. Warnanya itu sudah di dalam. Kemudian apa lagi permasalahannya? Nah, jadi imam sah tak? Sah. Sah juga. Makmum sah. Berarti yang menyebabkan tidak sah berjamaahnya tak ada. Karena solatnya orang bertato tadi sah. Cuma banyak orang mengatakan tidak sah. Cuma kapan kita teliti lagi, apa yang membuatnya tidak sah itu? Najis tidak ada di luar tapi di dalam. Kalau di dalam kita ni ada galau. Dalam kita ni najis galau. So, kemudian yang wajib itu tato itu harus dihilangkan. Solatnya sah, tidak ada menyebabkan dimaafkan ataupun apa dia itu najis. Cuma dia harus dihilangkan be. Kewajibannya adalah harus dihilangkan tato tadi. Macam mana cara menghilangkannya? Ya, taunya cuma mana menghilangkannya. Jangan diseset habis badan nyakit jangan. Yang penting jangan nyakit dan bisa dia apa?
Kalau seandainya mahal biayanya, ya ini apa namanya itu? Tidak sanggup dia bayarnya, oke tunggu sampai sanggup. Cuma disanggup jangan tidak disanggup-sanggup beli ini sanggup, ngilang ke tato dah tidak sanggup. Nah. Kemudian masalah doa itu, Rabbil Fili ada di mana itu? Bacaan itu, doa itu kalau pelajarinya ada di kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Dianjurkan bagi orang yang baca Fatihah. Bagi orang yang baca Fatihah. Itu untuk mengucapkan Rabbighfirli sebelum amin. Ada yang nambah lagi Rabbighfirli wali walidayya. Ada. Bagi wong yang baconyo. Bagi wong yang baconyo. Nah, kalau seandainya pakai Rabbana, cukuplah wong yang maconyo tuh Rabbighfirli bae. Karena dia maconyo kan. Wong lain maco juga dak. Kalau wong lain maco juga, ya baca lah juga deh. Tambahlah Rabbighfirli deh. Itu kalau seandainya yang kita tahu itu yang maconyo. Surah apa? Ya, kalau imam bacanya imam berarti yang Rabbighfirli. Rabbighfirli. Kalau makmum yang baca Rabbighfirli. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya. Amin. Nah, itu kalau apa? Yang kita tahu itu sunnahnya bagi wong yang membacanya. Ada lagi? Kitabnya itu di Bughyah, Bughyah namanya. Karangan Al-Habib Abdurrahman Masyhur. Terkenal itu kitab itu bagi penuntut ilmu MUI maki kitab itu. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan izin bertanya ya tentang doa di setelah Al-Fatihah tadi. Itu dibacanya jahar atau sir? Terus yang kedua, baca setelah Al-Fatihah itu kan baca surat, Bib. Misal kalau penghafal Quran biasanya kan per halaman. Itu pakai bismillah lagi atau langsung baca? Baca surah itu. Iya. Ya, kasih, Bib. Kalau baca apa doa Rabbighfirli itu ya mana wallahu alam bacanya jelas atau secara pelan atau secara sir atau secara terang-terangan Cuma kita takut baik kayak ini. Kalau seandainya kita terang-terangkan, kakek wong nyangko itu Fatihah juga. Malah kita pelankan sehingga yang misalnya baru nak belajar kan, misalnya kalau seandainya kan Bismillahirrahmanirrahim baca tahlilan kan, Al-Fatihah. Baca Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Akhirnya kakek yang budak kecil ini nyangko itu Fatihah juga. Lebih baik dipelankan doa apa doa waladdallin Rabbighfirli amin. Sehingga wong budak kecil tidak dengar yang itu kecuali wong parak setelah. Nah, apa macam itu adeng-adeng? Kayak nanya kan. Apa baca itu? Oh sunnah itu, tapi bukan Fatihah. Baca diajak ngomong gitu kan, diterangkan itu. Kemudian tadi surah tadi baca Bismillah atau langsung, ya kan? Ini juga wallahu alam cuman yang kita tahu dapat belum dapat tulisannya di mana kitabnya itu juga belum tahu juga. Cuma sering kita dapat bahwa kalau menurut Imam Syafi'i itu Bismillah itu permulaan setiap surah kecuali At-Taubah. Bismillah itu permulaan setiap surah. Itu ada Bismillah kecuali At-Taubah. Yang kita dapat juga nih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu itu kalau itu awal surah diturunkan ayat Qur'annya, kalau itu awal surah, kalau seandainya Malaikat Jibril baca Bismillahirrahmanirrahim.
kalau malaikat Jibril baca Bismillahirrahmanirrahim, berarti itu awal surah. Awal surah. Sehingga nah situ apa namanya itu? Baca bismillah itu di awal surah. Sehingga misalnya ini kan, kalau seandainya kita baca Fatihah tadi, waladdallin, amin. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, orang tahu kan, oh ini lain berarti. Ini surah juga. Kalau langsung bisa jadi kita katakan nyambung. Itu ininya hikmahnya aja itu ya. Tapi kalau seandainya boleh tak langsung boleh, tak baca bismillah juga langsung boleh. Ya. Wallahu taala alam. Ada lagi ya. Belakang. Gitu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Habib, apa hukumnya berdoa setelah selesai sholat fardu? Karena ada sebagian orang yang kalau setelah sholat mereka zikir kemudian langsung tegak. Dan juga apa hukumnya mengusap wajah setelah selesai berdoa? Apakah ada hukum dan dalil yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Terima kasih. Setelah sholat, apa hukumnya? Tidak ada hukumnya. Setelah sholat itu doa, hukumnya sunnah atau apa, tidak ada hukumnya. Cuman apabila seseorang sudah melakukan tugas, maka dia berhak dapat upah tak? Itu ada kan? Ada haknya dapat, ada dia berhak dapat upahnya. Atau dapat kebaikan dari bos. Bos kita siapa? Allah. Bos kita kan? Karena yang dia nyuruh solat kan? Allah yang nyuruh kita solat, sudah kita lakukan. Kalau kita nak ngalem, minta, kira-kira besar kemungkinannya digabul ke tak? Kalau sudah nurut. Salah sama wong tua. Wong tua, kalau seandainya anak itu nurut, sesudah dia nurut tadi, anaknya berkendak, kira-kira besar kemungkinan diturut tidak? Besar kemungkinan dituruti. Digabulkan. Maka itu kita minta berdoa. Kalau tidak berdoa juga tidak apa-apa, tidak masalah. Dia nak zikir terserahlah dia nak zikir Nak zikir, nak doa, apa lagi misalnya doa sepanjang hidup atau zikir sepanjang hidup sampai solat lagi, tidak apa-apa. Kata larangan. Tak kata larangan juga doa habis solat. Dosa kau doa habis solat. Dah kata larangan. Terserah kapan berdoa kan boleh. Kan kapan tak harus. Tidak harus habis solat juga, tidak harus. Doa tu solat dulu, tidak harus. Sebelum solat juga doa. Lagi solat, dalam solat itu juga doa. Sesudah solat doa. Tidak nak habis solatnya doa juga boleh. Kapan baik. Sama cak ngaji Quran. Tak boleh malam Jumat baca Yasin. Katik tuntunannya. Jadi malam apa baca Yasin? Tak boleh. Jadi siang hari. Tak boleh juga. Nah, apa tak boleh? Kapan baca Yasin jadinya? Tak boleh nentukan harinya. Tak boleh nentukan harinya. Kalau seandainya tak boleh nentukan harinya, nentukan tanggalnya boleh tak? Tak boleh juga. Mana kita khataman? Ada orang khataman seminggu sekali misalnya. Seminggu sekali khataman. Hari apa mulainya misal? Hari Sabtu mulainya. Tak boleh kau macam hari Sabtu macam surah Al-Baqarah. Mengkhususkan baca Al-Baqarah di hari Sabtu. Tak boleh. Apa tak boleh? Jadi hari apa bacanya? Aku ni rutin sudah seminggu sekali khatam. Jadi masuknya misalnya Khamis khatam, Sabtu mulai lagi. Atau kalau seandainya kita ni baca Quran, sudah surat Fatir malam Jumat. Tak boleh macam Yasin malam Jumat Kita nak neruskan, langsung langkah ke surat Shad misalnya. Mana boleh juga macam itu kan. Ini yang galak galak dirancukan kita kan. Ya baca Quran kapan baik terserah.
Ya, nak malam Jumat misalnya, malam Jumat aku baca Quran, ya itulah pacaknya. Kalau tidak pacaknya kan sama sekali. Itu kan. Ha. Jadi kalau cak itu tidak ada pacaknya akhirnya. Macam mana? Macam cak ziarah kubur juga. Tak boleh nentukan hari ziarah kubur. Ziarah kubur tu boleh, cuma tak boleh nentukan hari inian. Tak boleh hari lain. Nah hari lain gawe. Hari inilah pacaknya. Okey, tak boleh mengkhususkan hari itu untuk ziarah kubur itu. Tak boleh. Dah katik macam ini tuntunan. Ziarah baik. Sepacaknya kita. Kita baca tiap hari. Dah baca tiap hari, seminggu sekali. Dah baca ini. Yang penting boleh ziarah, boleh. Kalau tak katik larangannya itu. Katik tuntunannya dari Nabi. Tak harus nak dituntun oleh Nabi. Yang penting Nabi tidak ngelarang. Sudah. Kalau Nabi tidak ngelarang, apa nak kita ngelarang? Oh, di antaranya kan. Kemudian kalau apa? Berdoa ngusap ke wajah itu wallahu alam. Belum tahu kita ya. Kalau kita jawab juga kita tak tahu dalilnya, cuman kita ni tahu diajarkan baik. Wallahu alam ngusapnya itu apakah ada kesunahan atau ada ketuntunan dari Nabi. Habis Nabi berdoa, Nabi ngusapkan ke wajahnya wallahu alam. Itu yang biasa kita jengok baik dari wong yang alim ataupun dari wong dulu-dulu juga. Itu kita jengok mereka berdoa macam itu. Wallahu alam, insyaallah carilah kalau masalah ngusapkan wajahnya setelah berdoa. Kelas. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ridai, dijauhkan kita dari murkanya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketua baru? Ketua baru ni siapa? Siapa? Fatihah hadrat Sayyidul Maula Allah Mahbub Muhammad bin Salim wa Hafiz bin Sayyid Bakar bin Salim wa ala hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi sayyidillahi ulamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واسربه واردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي رضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رفيق بنا خير خلقك اجمع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام
السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أوصف الأوصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه. إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله عليه.
صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا صلى الله عليه مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما حدا حادي المودة هيج الأشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها النشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتأشوا وأذهب رانا صلى الله عليه فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره أعظم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أنذى وكن يقظانا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه طهره الله حماه اختره وما براك مثله إنسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنسر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه حي الهادي بعجب الذكرى صلوا معنا مع الحضار فهو عبادي يوم المعادي نبينا
طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا أنصار عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتجلى هذا الذي سار لا إله ثم دنا فتجلى فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي على العرش رق الجميل وكلمه المولى الجليل على العرش رق الجميل وكلمه المولى الجليل فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي حي الهادي بأجمل ذكرى صلوا معنا يا حضار فهو عبادي يوم المعاد نبينا طه المختار حي الهادي بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى
الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أرحم علينا بشرى لنا من المنى زال العنا فالهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عيونا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لهت لنا بشرى لنا المنى ولا العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر يرحم علينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا الهدى زال العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أزحم علينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفعين أنا قط لا أتوانا صلى الله عليه حتى أنادي
الجهاد ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم خلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه وسوف يعطيك فترضى جل من مؤت تقاصر عن أطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى البرهان صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه هناك كف واعلم بربه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأطرعت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقد ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك برز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا شركي تصدع وبنا وقت الهداية برسول الله وحيما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون تراما قد ذهب من هول أفضع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا
يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا فلا أنت فتى سجود مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة شفاع والهذا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا عليك الله صلى من بدا النور وشع وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا عليم المن يا رب شغلنا بالمصطفى اجمع وبي فانظر إلينا واعطينا به كل ما طمع يا رسول الله جئنا لزيار قاصدينا الله نرتجي منك شفاعة عند رب العالمين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وكفينا كل البلايا يا الله ودفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسقنا يا رب أغيثنا بحياة طالية وختمي عمره بحسنا واحسني العقبى ومرجع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى
مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع أحمدا طهرا ولا والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Madihid yang insyaallah akan memberikan ceramah kuliah duha tentang mengelola stres dengan iman. Untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baiklah, selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan dengan hati yang khusyuk dan juga menyiapkan alat tulis kita ceramah agama kuliah duha dengan tema mengelola stres dengan imam kepada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Madihid fa alaihi falyatafadhal mashkura. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini memberikan kita nikmat sihat wal afiah, nikmat untuk berkumpul, untuk mencari ilmunya Allah taala. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah taala bukakan pintu ilmu seluas-luasnya
pemahaman tentang ilmu agama, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan yang hadir Allah Ta'ala sampaikan hajat-hajatnya, dipenuhi hati-hatinya dengan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipenuhi dengan ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang membimbing kita di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa? Tema hari ini, apa temanya? Keimanan. Mengelola stres dengan iman. Ya, mudah-mudahan dengan keimanan itu, apa itu makna iman? At-tasdiq. Ya, menerima, membenarkan, menerima semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, meneladani, menjalani daripada syariatnya Nabi, itu adalah iman. Iman kepada Allah, iman kepada baginda Nabi. Orang yang beriman enggak mungkin namanya apa? Stres. Nggak mungkin. Kenapa? Orang yang stres, orang yang galau, kalau bahasa sekarang yang stres, yang galau itu kenapa? Kena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini banyak orang yang galau, banyak orang yang jauh. Kenapa? Karena tidak semua masalah itu dibalikkan kepada Allah. Jadi orang kalau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi di dunia, apa yang menimpa dia akan balikkan kepada Allah. Kenapa? Karena semuanya menakdirkan Allah. Oh begini. Ya, seperti sekarang ini hujan, panasnya. Kemarin orang bingung kepanasan. Sekarang orang bingung hujan. Tapi kalau kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya Allah Ta'ala yang menentukan. Sudah enggak akan enggak bakal bingung. Kenapa? Karena Allah tidak akan meletakkan suatu kesulitan kecuali sebelumnya itu Allah kasih kemudahan, dan Allah akan tutup sesudah kesulitan itu kebahagiaan. Jadi orang yang stres itu, orang yang kalau kita stres, kalau kita susah, sedih, jauh, itu pasti kita ingetin, oh saya ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari Allah Ta'ala. Ini ada cerita, ini banyak cerita. Ada cerita ini terjadi nih, nggak lama ini. Ada orang lompat dari musim 4 itu. Iya, seumuran kita lah, nggak jauh beda. Nah, kenapa? Karena nggak punya keimanan. Dia lompat, ada cerita. Jadi dia lompat, orang bingung ini motor siapa ini di musim 4 itu. Dibawa kantor polisi, nggak taunya motor si Pulan. Orangnya nggak ada, motornya ada. Nggak lama itu ketemu orangnya, sudah meninggal. Nah, dia lompat. Kenapa dia lompat? Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena nggak ada keimanan. Ada lagi cerita lagi. Ini baru dalam 2-3 bulan ini. Ada orang satu, padahal hidupnya nikmat. Ini bukti. Hidupnya nikmat, rezekinya ada. Hati-hati ini, kita pemuda hati-hati. Jauhi narkoba. Nah sekarang ini lebih hebat, ada yang lebih dahsyat dari narkoba. Apa itu? Slot. Tahu ini slot? Kalau anda nggak paham, yang di HP nih, apa namanya? Ya, apa? Nggak ngerti ya? Slot apa itu? Judi online. Nah, judi online. Jadi ada yang datang sama anak cerita. Apa hukumnya? Ya, haram hukumnya. Dosa. Hati-hati. Ada satu orang dia punya pekerjaan. Dia punya pekerjaan. Dari pekerjaan itu dia punya hasil. Ada hasilnya. Akhirnya dia main apa? Slot itu, nggak tahu mainnya gimana. Akhirnya main, ngutang juga online. Apa pinjaman itu? Pinjaman online, pinjol. Hati-hati nih. Akhirnya ada ribanya semuanya. Makanya sesuatu dimulai dengan keburukan akan akhirnya keburukan. Sesuatu yang dimulai dengan kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Seperti kita makan yang halal, mau nggak mau badan kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga orang yang makan yang haram, melakukan yang haram, mau nggak mau akan dapat keharaman, akan jatuh kepada kenistaan, kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Ini cerita ini luar biasa. Jadi apa? Akhirnya dia minjam, utangnya sampai 50 juta. Pusing dia. Setiap bulan kan harus bayar. Dia sudah bayar beberapa bulan, akhirnya nggak sanggup bayar, mulai nggak bisa bayar dia. Ya, mulai ada utusan datang, nagih segala macam.
Apa? Jalan terakhir, gantung diri. Nah, dia pikir apa? Dia pikir habis dia gantung diri permasalahan selesai. Enggak. Azab Allah Ta'ala nunggu dia. Hutang yang dia bawa pasti dia akan bayar. Enggak di dunia, enggak di akhirat. Nah, kita pemuda bagaimana supaya enggak stres? Karena banyak orang stres. Ekonomi semuanya apa? Karena enggak ada keimanan. Enggak ada keyakinan bahwa yang kasih rezeki Allah. Cari yang baik. Makanya dikatakan iman itu terbagi 3. Ada iman yang selalu bertambah, imannya para nabi, para orang-orang kekasihnya Allah Ta'ala, para anbiya. Nabi dan Rasul itu imannya nggak pernah kurang, nambah terus, naik terus. Ada lagi iman nggak kurang, nggak nambah, nggak lebih, nggak kurang. Imannya para malaikat. Nah, ada lagi imannya kita. Apa imannya kita? Zid wayangkus, nambah berkurang, kayak sinyal HP lah. Ya, kalau ada di tempat yang sinyalnya kencang naik kayak kita nih. Masjid, iman kita kuat. Keluar dari masjid, mulai. Ini imannya kita. Makanya disebutkan dalam Zubat, fakul minal imani wa fil mazidi wa fi safa'il galbi zatajidi. Bagaimana kita untuk nambah keimanan? Bikasratis salati wa ta'ati wa tarki mali nafsi minasyahwati. Fasyahwatun nafsi ma'azunubi mu'jibatani gaswatal gulubi. Apa kata sahib Zubat bilang? Bagaimana kita mau menambah keimanan kita? Bikasratis salah, dengan membanyak salat sunnah, bukan salat wajib. Kalau salat wajib harus kewajiban, perbanyak salat sunnah. Bikasratis salati wa tarki mali nafsi minasyahwat, meninggalkan syahwat. Kita orang muda ini syahwat kita luar biasa. Iya, nggak usah orang muda, orang tua aja sekarang udah aneh-aneh. Ya, banyak aneh-aneh. Apalagi anak muda. Makanya kalau sudah mampu nikah, ya, cari jodoh yang solehah, ya nikah, nggak apa-apa kalau memang udah mampu. Jangan lama-lama. Kalau orang Palembang jangan lama-lama bujang. Ya, syahwat itu luar biasa. Syahwat itu lebih dahsyat daripada 40 syayatin, daripada 40 syaitan. Jadi kita nikah. Ya, inti nikah ini kalau inti mampu nggak apa-apa. Ya, rezeki minallah, tapi harus ada aturan dalam syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini bisa berkurang, bisa bertambah. Bagaimana kita menambah keimanan? Dengan acara seperti ini. Duduknya kita seperti ini, majelis ta'lim, menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman kita bertambah, kesusahan, kegaduhan hati kita hilang. Ya, kita duduk di sini, dengar hadir majelis ta'lim, lupa kita. Ya, dunia ini kan tempatnya susah, tempatnya sumpek, tempatnya bosan. Orang nggak punya iman, itulah bisa stres. Orang yang ada keimanan di dalam hatinya ada, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan apa? Kata Sahib Zubat, bikasratis salati wa tarki mali nafsi minasyahwati. Fasyahwatum nafsi ma'azunub. Nafsu diri kita ini. Setiap orang itu punya nafsu. Manusia ini kalau dia bisa ngelawan nafsunya, maka dia akan lebih afdal daripada malaikat. Makanya orang bilang di Tarim sana Hadramut, kecil-kecil orang sudah melatih dirinya melawan nafsi, melawan dirinya, melawan nafsunya. Sampai dibilang zaman dulu itu orang Tarim itu seperti malaikat yang berjalan, malah melebihi malaikat. Kenapa? Mereka menaklukkan nafsunya. Tapi kalau ada manusia yang tidak bisa mengalahkan nafsunya, mengikuti nafsunya, maka dia akan lebih dahsyat dari binatang. Disebutkan dalam Al-Quran, balhum adal, lebih dahsyat dari binatang. Nah, makanya kita orang anak muda jaga diri kita dari nafsu kita. Makanya bentengi diri kita dengan banyak istighfar. Ya, kalau bisa puasa. Kalau tidak bisa puasa, jauhi pergaulan bebas. Apalagi tadi bilang apa namanya? Judi online. Emang itu menggiurkan. Pertama emang dikasih. Mereka itu punya sistem. Nggak ada orang mau rugi, betul nggak? Iya, mereka kasih kita 100, maka akan diambil dari kita 1 juta. Hati-hati. Jangan gampang-gampang mencet sini, mencet situ, sudah gampang, sudah pinjam, orang juga nggak bakal datang juga. Ini banyak ini orang yang mati bunuh diri gara-gara judi online. Kenapa? Nggak ada imannya.
Nah, jadi kalau kita punya iman, insya Allah Allah Ta'ala akan mantapkan langkah-langkah kita menjauhi maksiat. Kenapa? Karena dua hal. Apa itu dua hal yang bisa bikin hati kita gelap? Apa itu? Pertama, mengikuti hawa nafsu dan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Disebutkan bikasratis salati wa ta'ati wa tarki mali nafsi minasyahwati pasyahwatun nafsi ma'azunub. Nafsu dan dosa. Pasyahwatun nafsi ma'al zunubi mu'jibatani ghaswatal qulubi. Ini dua hal yang bisa mengeraskan hati kita. Orang yang hatinya keras, siapa orang yang jauh dari Allah Ta'ala? Disebutkan lagi pasyahwatun nafsi ma'al zunubi mu'jibatani ghaswatal qulubi wa in ab'adan nasi min rabbina qalbun ghasi. Orang yang jauh dari Allah. Siapa itu yang jauh dari Allah? Yang hatinya dipenuhi dengan kemaksiatan, yang hatinya keras, tidak bisa menerima taufik hidayah dari Allah. Kenapa? Karena dipenuhi dengan kemaksiatan, dipenuhi dengan nafsu. Dengan itu maka dia akan melakukan hal-hal seperti tadi, apa? Stres. Iya, stres. Dan mungkin bisa lebih parah dari itu. Iya, ada orang yang hatinya rusak bisa berpindah dari satu agama ke agama lain. Orang tua aja bisa, Masya Allah. Itu apa? Karena hatinya tidak dipenuhi dengan keimanan. Nah, makanya bersyukur kita. Ya, apalagi antum-antum minas sabab, dari yang muda-muda. Kenapa? Berkumpul di sini untuk apa? Untuk memantapkan hati. Banyak amal-amalannya. Salah satunya apa? Di dalam Mutibul Haddad disebutkan. Banyak-banyak baca radina billahi rabban wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Lebih lagi ketika azan. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baca, usap muka. Radina billahi rabban wa bi islami dina wa Muhammadin nabiyya. Barang siapa yang baca itu, Allah Ta'ala akan kasih pahala sebanyak bulu yang ada di mukanya dan dimantapkan keimanannya. Ini penting ini. Baca lagi apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus nil hatimah. Itu mantepin hati. Yang lebih afdal baca la ilaha illallah. Amalkan ini. Karena kita nggak tahu, ada orang bagus luar biasa, ketika matinya disesatkan oleh syaitan. Nah, banyak. Makanya keimanan adalah kunci. Ya, keimanan adalah pondasi. Keimanan adalah sesuatu yang akan mengantarkan seseorang ke dalam kebahagiaan, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini luar biasa. Kalau orang sudah mantap dengan keimanannya, maka tidak akan tergoyahkan walaupun dengan hal-hal yang luar biasa. Contoh gini, disebutkan dalam tafsir cerita Ashabul Ukhdud. Pernah dengar dalam Al-Quran? Ashabul Ukhdud. Ini cerita ini disebutkan dalam Al-Quran. Siapa ini Ashabul Ukhdud? Ini kalau nggak salah sampai puluhan ribu orang. Ashabul Ukhdud itu orang-orang yang dimasukkan di dalam parit, yang mana parit itu ada apinya. Dibikin parit besar, bikin api. Orang yang nggak beriman, maksudnya orang yang disuruh murtad, nggak mau ngikuti, maksudnya nggak mau murtad, dimasukin ke dalam itu api. Banyak, sampai diceritakan ada seorang ibu yang beriman kepada Allah Ta'ala, disuruh raja. Ini cerita raja ini di Yaman sono. Apa kata raja itu? Kembalilah ke agama nenek moyangmu. Tinggalkan Allah. Ya, tinggalkan Allah. Kalau enggak, masuk ke dalam parit yang ada apinya. Ini saking luar biasanya, ketika ibu itu menggendong anaknya ngomong sama ibunya, wahai ibuku, lebih baik kita masuk ke dalam api daripada kita Ini luar biasa ini. Keimanan itu luar biasa. Dengan keimanan sesuatu yang mustahil menjadi luar biasa. Anak kecil ngomong langsung. Memang ada anak-anak yang bisa ngomong dari kecil. Berapa orang? Salah satunya Nabi Allah Isa, ya Nabi. Walaupun belum jadi Nabi ya. Nabi Allah Isa. Ini orang biasa. Kenapa? Karena keimanan. Jadi ada satu cerita Ashabul Ukhdud ini. Di Yaman sana ada raja. Ada namanya lupa ana. Versinya banyak. Nama raja ini ada bahasa Arabnya, ada bahasa Ibraninya, bahasa Bani Israelnya, ada bahasa Yamannya. Paling susah itu mengingat nama-nama. Dan nama ini juga nggak bisa kita sebutkan, nggak seperti nama yang biasa kita sebutkan. Jadi ada satu raja ini punya
Kalau kita orang Islam ya, presiden, raja punya penasehat. Siapa penasehatnya? Ulama. Makanya ini luar biasa. Jadi kalau raja itu penasehatnya ulama, orang dulu itu. Ini orang Islam. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an itu apa? Wa uli amri minkum, ati Allah wa atiul rasul wa ulul amri minkum. Siapa ini ulul amri? Para ulama. Bukan orang presiden, bukan. Itu ulama. Dalam tafsir disebutkan. Jadi raja dulu begitu orang Islam. Penasihatnya siapa? Ulama. Nah ini orang Yahudi kafir. Jadi dia punya penasehat. Siapa penasehatnya? Tukang sihir. Dukun, tukang sihir. Akhirnya tukang sihir ini bilang kepada rajanya, wahai raja, umurku sudah tua. Bahasanya kasarnya gini, nggak lama lagi, udah pensiun. Carikan seorang pemuda, kasihkan kepadaku biar aku ajarkan ilmuku kepadanya. Biar ini dia yang akan menggantikan posisiku di sisimu. Udah selesai itu. Akhirnya oleh raja dicarinya pemuda yang pintar. Ada satu, kalau nggak salah namanya Abdullah. Namanya aja Abdullah. Diutus raja ini. Masya Allah, pemuda ini taat luar biasa. Datang dia, diutus raja ini, datanglah ke penyihir ini belajar tentang ilmu sihir. Ini cerita ini panjang ini, nggak tahu cukup nggak waktunya. Jadi singkat cerita, belajarlah pemuda ini ilmu sihir. Belajar. Akhirnya kita ringkas saja ceritanya. Selesai dia belajar, dia pulang dari rumahnya, dia datang ke tempat penyihir itu. Satu hari dia pulang, ketika di jalan dia ketemu dengan rahib. Rahib ini kayak kita pendeta. Ini zaman dulu ini, sebelum zaman Islam ini. Zaman dulu diceritakan dalam Al-Qur'an. Ashabul Ukhdud, dalam tafsir diceritakan. Dalam hadis pun diceritakan. Dia lihat ada, kalau kita sekarang ini ada kiai. Rahib itu ulamanya orang-orang terdahulu umatnya Nabi Allah Isa atau Nabi Allah Musa, rahib. Akhirnya pemuda ini mampir, mendengarlah nasihat rahib ini. Ketika didengar, ini nasihat ini luar biasa katanya. Udah, setiap hari kalau dia pulang belajar ilmu sihir, selesai belajar ilmu sihir, dia belajar sama rahib ini. Jadi satu hari dilihat sama rahib ini, wah ini pemuda ini punya potensi luar biasa, bakal jadi orang hebat. Diangkatlah jadi murid, belajar. Singkat cerita, pemuda ini ketika dia datang ke tempat sama tukang sihir ini telat. Nih, dimarah sama tukang sihir. Akhirnya dia ngadu kepada pendeta, wahai pendeta, bagaimana ini? Anak ini telat. Gini aja kata pendeta, kalau engkau sampai ke tukang sihir itu bilang aja, aku ada urusan dengan keluargaku. Nah kalau engkau telat kepada keluargamu, kau bilang aja, aku ada urusan dengan tukang sihir. Udah belajar. Satu hari dia lewat di jalan. Nah di jalan ini terkenal ada binatang yang luar biasa besar, binatang ini. Orang kalau lewat di sini dimakan. Ada ulama dibilang oleh mufassirin, ini ular besar, nggak bisa lewat orang. Akhirnya si anak ini membuktikan, ya Rabb katanya, waktunya hari ini aku membuktikan apa yang aku pelajari dari ilmu sihir dan ilmu rahib tersebut, pendeta tersebut. Diambil sama dia satu batu. Ketika dipegang satu batu, dia ngomong, ya Rabb, ya Allah katanya, kalau benar rahib itu benar, maka jadikan batu ini akan aku lempar ke ular dan matikan ular itu. Ini kan satu hal yang mustahil. Ular itu lebih besar dari manusia aja dimakan sama dia. Masa dilempar pakai batu? Sama kayak dulu orang-orang Palestina. Ya, orang Palestina itu jihad dia pakai batu, tank dilempar pakai batu, ya, helikopter dilempar pakai batu. Orang bilang, apa ini? Nah, sekarang orang lihat, ya, hasilnya luar biasa. Hari ini 30 tahun yang lewat, hari ini yang luar biasa. Itulah orang-orang yang bersama Allah, orang-orang yang punya keimanan,
Itu orang Palestina itu. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, mereka tidak akan berjuang. Kenapa? Karena mereka beriman dengan Nabi Muhammad. Nabi yang bilang Palestina itu akan bebas. Makanya mereka itu dibom, dia nggak keluar dari Gaza. Kenapa demikian? Karena keimanan kepada Allah, karena keimanan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pemuda ini, hanya dilempar. Ketika dilempar mati itu ular. Ketika mati orang bisa lewat, apa kata pemuda ini? Oh, sekarang ini aku yang betul itu rahib. Datanglah dia kepada rahibnya, kepada pendetanya. Dia bilang kepada pendetanya, diceritakan bahwa dia lewat satu jalan ini begini. Dan dia bilang, aku lempar ular itu dengan batu. Kalau engkau benar, wahai pendeta, maka ular itu akan mati. Ketika aku lempar, katanya, ular itu benar-benar mati. Apa kata rahib itu? Kata pendeta itu, sekarang ini engkau sudah berhasil. Sekarang ini engkau sudah berhasil dan melampaui batasku, katanya. Engkau sudah berhasil dengan keimanan yang ada di hatimu, engkau sudah melewatiku, katanya. Dan aku berpesan kepada engkau, katanya, selesai ini engkau akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berpesan kepadamu, kalau engkau mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sebut namaku, kata rahib tersebut. Ya sudah, kata pemuda ini. Pulanglah pemuda ini. Ketika pulang, enggak lama itu dia kan terkenal murid dari tukang sihir. Dan di negara itu orang kalau berobat kepada tukang sihir. Datanglah orang berobat kepada pemuda ini. Setiap penyakit bisa disembuhkan oleh pemuda ini. Ya, disembuhkan bukan dengan sihir, tapi dengan keimanan yang diajarkan pendeta tadi kepada dia. Iman luar biasa dengan doa yang mustajab. Setiap ini orang datang sakit didoakan sama dia. Dia minta kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, sembuhkan orang ini. Disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, banyak orang sampai namanya tersebar, terkenal, luar biasa. Zuhur jam berapa zuhur? 12? Oh, 12 pas. Berarti tinggal 15 menit. Jadi singkat cerita, ada raja ini punya ajudan. Nih, kalau bahasa kita menteri lah mungkin, ya bawahannya, yang sakit nggak bisa lihat, buta. Ketika dia dengar, ada seorang pemuda yang bisa mengobati macam-macam penyakit. Ya sudah, kalau begitu katanya, aku akan berobat kepada pemuda ini. Akhirnya datanglah pemuda ini, bawahan raja ini datang ke pemuda ini. Dia bilang, aku dengar engkau bisa mengobati macam-macam penyakit. Nah sekarang ini, ya aku berharap engkau mengobatiku. Inilah keimanan. Keimanan yang akan mengobati. Akhirnya apa kata pemuda ini? Aku akan mengobatimu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Engkau harus beriman kepada Allah. Engkau, bahasa kita, engkau harus masuk Islam, tinggalkan agamamu. Masuk Islam, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dulunya orang menganggap raja ini adalah Tuhan. Akhirnya apa kata pemuda itu? Kalau engkau pengen beriman kepada Allah pengen aku sembuhkan penyakitmu, engkau harus beriman kepada Allah. Apa kata orang ini? Aku terima persyaratannya. Aku akan beriman kepada Allah. Kalau engkau bisa menyembuhkan penyakitku, aku akan beriman kepada Allah. Selesai itu didoakan. Orang kalau matanya sudah buta, apalagi lama, di dalam ilmu kedokteran susah untuk melihat seperti mana biasa. Kecuali mungkin matanya dikeluarin, diganti mata yang baru kali. Kalau memang sudah buta, ketutup ini, gimana? Tapi ini dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan setiap sesuatu, didoakan, akhirnya bisa
melihat. Ketika sudah bisa melihat, sehatlah orang ini, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya lama-lama datanglah orang ini kepada raja. Ditanya sama raja, lah inti bisa lihat? Iya, siapa yang ngobatin inti? Ada seorang pemuda, begini-begini. Oh, ini dulu, kata raja, pemuda ini yang aku utus kepada penyihir. Oh, sekarang dia sudah berhasil. Sudah, kata raja, panggil pemuda itu. Akhirnya dipanggillah pemuda ini. Ketika dipanggil oleh pemuda ini, ditanya oleh raja, wahai pemuda, dengan apa engkau bisa menyembuhkan orang yang sakit, terutama ini bawahan aku ini yang buta ini? Dijawab oleh pemuda itu, wahai raja, bukan aku yang menyembuhkannya, tapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ini, raja marah. Apa kata raja? Emang ada Tuhan selain aku, kata raja ini. Ada, kata pemuda ini, itu Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang telah menciptakan engkau dan aku, yang mana yang telah menyembuhkan penyakit, yang mana maha kuasa, begini-begini diterangkan oleh pemuda ini. Akhirnya marah raja ini. Saking marahnya, apa kata raja ini? Dari mana engkau belajar tentang keimanan ini? Akhirnya disebutlah, cerita ini disebutlah kepada siapa itu? Seorang rahib. Tapi sebelum rahib ini dipanggil dulu bawahan yang buta tadi. Kan dia kan sudah beriman, dipanggil. Jadi ketika dipanggil, bawahan raja ini bilang kepada bawahannya, keluar engkau dari agama pemuda ini, balik ke agama kita yang lama. Kalau enggak, katanya, disiapin gergaji besi di atas kepalanya. Aku akan memotongmu menjadi dua. Apa kata orang ini? Aku beriman kepada Allah, Tuhannya ini pemuda. Betul, dipotong. Jadi dua. Mati dalam keadaan beriman. Inti lihat, gergaji besi, tapi dengan keimanan, nggak ada apa-apanya. Gimana seseorang mau stres kalau dalam hatinya ada keimanan kepada Allah? Iya, kalau kita beriman kepada Allah Ta'ala, dekat kepada Allah, selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita beriman di dalam kesulitan ada kemudahan. Kita berserah diri kepada Allah Ta'ala, tidak mustahil, nggak akan ada yang namanya kesulitan itu, tidak ada solusinya, nggak mungkin. Karena Allah yang bilang, di dalam kesusahan ada kemudahan. Innamal usri yusra. Ayo singkat cerita kita sambung. Dipanggil lagi. Kamu belajar dengan siapa? Dengan seorang pendeta, rahib. Dipanggil rahib. Kamu yang ngajarkan pemuda ini, ya. Agama apa? Kata raja itu bilang kepada pendeta ini, rahib ini, siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa taala. Aku perintahkan engkau untuk keluar dari agamamu, meninggalkan dan anggap aku sebagai raja. Kalau enggak, aku akan potong engkau seperti mana aku potong aku punya bawahan. Apa kata rahib ini? Rahib ini bilang kan kepada pemuda itu, supaya jangan menyebut namanya. Tapi takdir, tapi tetap dia beriman kepada Allah. Akhirnya si rahib ini yang dipotong. Jadi dua. Tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah, ini keimanan luar biasa. Mudah-mudahan Allah taala mantapkan kita di dalam keimanan luar biasa. Iman ini yang akan bawa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, selesai. Habis semua. Akhirnya tinggal pemuda ini. Apa kata raja? Wahai pemuda, tinggalkan agamamu ini, balik ke agama lamamu. Kalau enggak, engkau akan sama seperti dua orang ini. Apa kata pemuda ini? Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan Allah. Aku tidak akan meninggalkan atau mengganti keimananku. Apa kata raja? Ngutus prajuritnya. Wahai prajurit, bawa ini pemuda naik ke atas gunung. Sampai di atas gunung, tanya sama dia, mau nggak dia meninggalkan keimanannya? Kalau tidak mau, lempar dia dari atas gunung, atas bukit, lempar ke bawah. Selesai dari itu dibawalah sampai ke atas bukit. Sampai di atas bukit, pemuda ini berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, kalau memang benar keimanan ini,
dengan maha apa? Dengan kebesaran-Mu ya Allah. Selamatkan aku dari mereka. Ketika pemuda ini berdoa, itu bergoncang gunung. Mati semua itu. Jatuh mati semua kecuali ini pemuda. Dan pemuda ini ketika dia masih hidup, dia nggak lari. Dia datang lagi kepada raja. Raja kaget. Loh, masih hidup ini? Mana yang lain? Yang main selesai. Iya. Siapa yang membunuhnya? Allah Subhanahu wa taala yang menjatuhkannya, karena Allah taala yang maha kuasa. Apa kata raja ini? Sudah diutus lagi prajuritnya. Wahai prajurit, bawa dia ke laut. Naik kapal. Naik perahu, naik kapal atau perahu. Sampai di tengah laut, tanya sama dia. Mau enggak dia mengganti keimanannya? Kalau enggak mau, tenggelamkan dia. Singkat cerita, sampai ke laut. Ketika sampai di laut, ketika ditanya, pemuda ini ditanya, bagaimana? Apakah engkau mau mengganti keimananmu? Dijawab sama pemuda ini, aku tidak akan mengganti keimananku, kata pemuda ini. Aku beriman kepada Allah. Berdoa pemuda ini, ya Rabb, dengan kebesaran-Mu, dengan keagungan-Mu, ya Rabb, selamatkan aku dari mereka, ya Allah. Enggak tahu begitu, Allah Ta'ala goncangkan laut, tenggelamkan itu kapal. Ya, itu perahu, itu kapal ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala, mati semua kecuali ini pemuda. Balik lagi pemuda ini ngadep itu raja. Ini luar biasa ini, keimanan. Seseorang kalau sudah punya iman, nggak usah masalah, kematian aja nggak takut. Nah makanya ini luar biasa, kita punya contoh punya tema luar biasa. Keimanan bisa menghilangkan stres. Kecil stres itu, orang kalau sudah beriman mati aja nggak takut. Gimana takut stres? Gimana takut nggak punya pekerjaan? Gimana takut nggak punya uang? Selagi kita mau usaha, Allah Ta'ala kasih rezeki, kasih jalan. Singkat cerita, datang lagi kepada raja, dia bilang kepada raja, pemuda ini, wahai raja, ketahuilah, katanya, kalau engkau kepengen membunuhku, ada satu cara, aku kasih tahu. Apa itu, kata raja? Kau kumpulkan semua orang di kota ini, di tempat yang besar, kumpulkan semua. Selesai engkau kumpulkan, engkau ikat aku di tiang yang tinggi, biar orang bisa lihat. Dan panah aku, kata pemuda ini. Nah, ketika engkau memanahku, perintahkan seseorang untuk memanahku. Ketika engkau, wahai raja, raja itu yang suruh manah, engkau panah aku, kata pemuda ini. Ketika engkau manah, engkau baca dengan menyebut Bismillah, dengan menyebut nama Allah, ya. Tuhan ini anak. Bismillah, Tuhan Allah, yaitu Tuhannya ini gulam. Ya. Gulam itu maknanya anak. Kalau bahasa kita gini, panah aku, sebutkan Bismillah, ya. Dengan nama Allah, Tuhannya ini anak. Akhirnya dipanah, kena pelipisnya. Ya, ketika dipanah kena pelipisnya. Mana pelipis? Ketika kena, panah itu kena di sini, dipegang sama pemuda itu, akhirnya meninggallah pemuda ini. Ketika meninggal pemuda ini, setiap orang yang ada di situ heran. Ini luar biasa kalimat ini. Dengan dengan nama Allah, Tuhan ini pemuda ini mati, meninggal. Akhirnya semua orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja ini kaget. Lihatlah keimanan luar biasa. Satu biji keimanan, satu tetes keimanan bisa menyebabkan semua orang beriman. Akhirnya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai raja ini marah. Apa kata raja ini? Perintahkan kepada bala tentaranya bikin parit. Makanya disebut Ashabul Ukhdud. Buka di Al-Qur'an, di tafsir ada ceritanya. Dibuatlah parit. Digali tanah, dibikin parit. Di dalamnya ada api. Diperintahkan semua orang yang ada di situ yang beriman kepada Allah, tinggalkan keimanannya. Kalau enggak, masukkan dalam parit. Itu kalau enggak salah banyak ulama bilang ribuan orang yang masuk ke dalam parit. Mati dalam padahal baru beriman. Inilah Allah Ta'ala, kalau meletakkan keimanan akan mantap luar biasa. Nah kita, luar biasa ya, azan nih, masuk pas azan. Jadi singkat cerita, terakhir ada seorang ibu yang Anda ceritakan. Ketika dia masuk, dia ragu bukan sama diri dia, tapi dia ragu kepada
anaknya. Maka Allah Ta'ala tambah kuatkan keimanan dengan apa? Anaknya ngomong sama ibunya, ibu jangan ragu, masuk aja. Ya, masuk aja ke api, sama-sama kita katanya. Ini anak, ini luar biasa. Orang yang punya keimanan langsung mendapatkan apa? Karomah. Kalau orang Palembang bilang keramat. Ya, baru beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam pertemuan ini ya udah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan dengan adzan yang dilantunkan, dengan sholat kita, dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dengan majelis ini, Allah Ta'ala tambahkan keimanan kepada kita terus bertambah. Iman itu nggak bakal penuh. Ya, hati kita terus, mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan dalam hati kita keimanan yang mantap, imannya para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan keimanan yang mantap, yang kuat, yang banyak, yang bisa mengarahkan kita ke jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keimanan ini kita akan ketemu dengan Allah. Dengan keimanan kita hidup, insya Allah dengan mati pun kita dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza ma'agulakum afu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan syukron, terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Madihid yang telah menyampaikan ceramah agamanya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC mohon maaf sudah salah kata, tingkah laku yang kurang berkenan.